Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu relasi, hari ini materi kita adalah fungsi atau pemetaan. Jadi nama lain dari fungsi itu adalah pemetaan. Ya, nanti kalau ada di soal, kata pemetaan itu sama artinya dengan fungsi. Baik, yang pertama Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan domain, kodomain, dan range pada suatu relasi yang diketahui. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian fungsi. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan relasi dan fungsi. Oke, selanjutnya manfaat belajar fungsi. Kira-kira apa saja ya Bu ya manfaat kita mempelajari materi fungsi? Nah, dari sekian banyak manfaat kita belajar fungsi, diantaranya yang itu adalah yang pertama, nih tabungan. Nah, dengan kita mempelajari fungsi, kita bisa mengetahui jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu jika kita menabung secara kontinu, ya. Selain itu juga manfaat yang lain adalah tarif taksi. Nah, kita bisa mengetahui nanti harga tarif taksi dalam jarak atau waktu tertentu. Nah, ini contoh dari diagram Kartesius fungsi ya dari tarif taksi. Nih, misalkan jaraknya 2 kilo, harganya berapa, dan seterusnya. Kemudian manfaat lain adalah pertandingan. Maksudnya apa? Ya, menentukan banyaknya pertandingan dari sejumlah regu. Biasanya pertandingan sepak bola. Ada berapa regu, nanti kita bisa mengetahui berapa banyak pertandingan dari sejumlah regu tersebut. Seperti itu ya. Kemudian manfaat lain adalah bisa dimanfaatkan dalam jual beli. Nah, biasanya nih yang suka belanja gitu ya. Nah, ini menentukan harga total sebuah barang. Misalkan satu pensil harganya sekian. Ya, kita bisa tahu nih harga sebuah pensil harganya berapa dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas apa itu fungsi dan atau pemetaan, terlebih dahulu Ibu kenalkan kalian dengan unsur-unsur relasi dan fungsi. Itu ada domain, kodomain, dan range. Apa sih domain, kodomain, dan range itu? Oke, sekarang untuk domain. Domain itu adalah daerah asal. Ya. Kemudian untuk kodomain, ini adalah daerah kawan. Nah, untuk range atau nama lainnya bayangan, itu adalah daerah hasil. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu kasih contohnya. Nah, ini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada himpunan B, anggotanya A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian ini himpunan B. Nah, ini tanda panahnya 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke E. Nah, yang namanya domain itu adalah semua anggota himpunan A. Daerah asal, ya. 1, 2, 3, 4. Ini domainnya, daerah asalnya. Nah, kemudian kodomain yang mana, Bu? Nah, kodomain itu yang ini. Daerah kawan. Semua anggota himpunan B yang ada di lingkaran pink ini. A, B, C, D, dan E. Itu adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, kemudian untuk range yang mana, Bu? Yang range. Nah, untuk range nih A, B, C, dan
E. Ini range. Nah, perhatikan, Nak. Untuk range itu adalah kodomain yang kena panah, yang dipilih oleh domain. Nih ya, ada A, B, C, dan E. D ini bukan range. Kenapa? Karena dia tidak dipilih. Ya. Nah, jadi range itu adalah kodomain yang dipilih oleh domain. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Oke, yang pertama, yang A. Tentukan domain, kodomain, dan range dari relasi berikut. Nah, ini lihat. A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Yang B, anggotanya 1, 4, 9, 16, dan 25. Kira-kira untuk domain masih ingat ya? Ya, domain itu yang ini, semua. Kodomain yang ini anggota himpunan B ya. Untuk range berarti anggota himpunan B yang dipilih. Oke, sekarang cek jawabannya. Nah, domain nih semua anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Kodomain semua anggota himpunan B atau daerah kawan ya. 1, 4, 9, 16, dan 25. Untuk range ini adalah kodomain yang dipilih oleh domain yang kena panah 1, 4, 9, 16 ya. 25 ini tidak dipilih, berarti dia tidak termasuk ke dalam range atau daerah hasil. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Yang B. Tentukan domain dan range dari relasi yang disajikan dalam himpunan pasangan berurutan berikut. Nah, sekarang kalau tadi dari diagram mana, sekarang bentuknya himpunan pasangan berurutan. Coba domain, daerah asal, berarti kira-kira yang mana? Ya, yang depan Bu, nih A, B, C, dan D, gitu ya. Untuk range berarti yang belakangnya yang dipilih 2, 3, 1, 4, 2. Cek. Nah, jawabannya betul ya. Domain berarti A, B, C, D. Kalau A-nya ada 2, cukup ditulis 1 saja. Nah, kemudian untuk range, daerah hasil yang dipilih nih, yang di belakang 2, 3, 1, 4, 2. Diurutkan dari yang terkecil, jangan lupa, sampai ke yang terbesar. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya contoh berikutnya. Tentukan domain, kodomain, dan range dari relasi yang disajikan dalam diagram Cartesius berikut ini. Nah, ini diagram Cartesiusnya nih. Kelihatan angkanya? Iya. Domain. Kira-kira domain itu yang mana? Daerah asal? Iya, yang mendatar nih. Ya. Untuk kodomain yang menurun, range adalah yang dipilih oleh domain. Nih yang ada titik-titiknya. Oke, cek. Domain yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nih ya. Kodomain yang ini 1, 2, 3, 4. Untuk range berarti yang dipilih oleh domain yang ada titiknya 2, 3, 4. Nih, 1 tidak termasuk. Kenapa? Karena dia tidak ada yang memilih. Kasihan ya. Sampai sini paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan fungsi. Apa itu fungsi? Ada yang tahu? Fungsi atau pemetaan. Nah, fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, relasi khusus ternyata ya. Oke, kalau kemarin relasi itu tidak ada aturannya, dia bebas memilih berapapun, tapi kalau fungsi dia hanya boleh memilih tepat satu anggota himpunan B. Selanjutnya kita masuk ke contoh fungsi.
Nah ini ya, contoh sebuah fungsi. Lihat, anggota himpunan A hanya boleh memilih satu, nggak boleh dua, tidak boleh bercabang, gitu ya. Domain hanya boleh memilih satu atau tidak boleh bercabang. Nah, kalau misalkan bercabang, nih misalkan yang ini, sebentar. Misalkan ini, A, iya. Ternyata ada yang bercabang, ada yang memilih dua. Nah, ini bukan termasuk fungsi. Ini relasi, tapi dia bukan fungsi. Oke. Nah, syarat yang kedua adalah domainnya harus semua memilih atau tidak boleh tidak memilih. Nih, jadi domainnya harus memilih. Ya, tidak boleh ada yang tidak memilih. Contoh nih, misalkan yang ini, A memilih, B memilih, C tidak memilih. Nah, ini bukan termasuk fungsi, ya. Jadi semuanya harus memilih. Nah, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari apa saja, Bu? Oke, contohnya yang pertama, pemilihan Presiden Osabi. Nah, kan? Setiap siswa hanya boleh memilih satu. Kalau dua, tidak boleh, tidak sah. Kalau tidak memilih juga tidak boleh, itu golput ya. Jadi contohnya adalah pemilihan Presiden Osabi. Kemudian memilih sekolah lanjutan, itu juga contoh sebuah fungsi. Hanya boleh memilih satu. Kemudian dan sebagainya. Ya, itu contoh dari fungsi. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Selanjutnya kita membahas contoh soal. Ya, nanti mungkin yang setelah ini ada soal untuk kalian. Dari relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, yang pertama ini dari diagram mana? Oke, perhatikan satu-satu. Sekarang yang A. Fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Ya, karena domain atau daerah asalnya ada yang memilih dua kali nih, Bu. Ada yang bercabang. Kalau fungsi kan nggak boleh. Ya, ini bukan fungsi. Betul ya. Tidak boleh ada yang memilih 2, 3. Jadi hanya boleh memilih satu. Sekarang yang B. Fungsi atau bukan? Ya, fungsi. Kenapa? Karena domainnya hanya memilih satu kali. Walaupun di B ini ada yang tidak dipilih, biarkan saja. Yang penting domainnya ini memilih satu kali. Ini fungsi, Bu. Oke. Sekarang yang C. Perhatikan, fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena ada domain yang tidak memilih, Bu, nih. Jadi ini bukan fungsi, karena fungsi itu semuanya harus memilih tepat satu, ya. Sekarang yang D. Fungsi bukan? Fungsi, ya, semuanya tepat memilih satu. Walaupun pilihannya sama, nggak apa-apa. Yang penting domainnya memilih satu kali. Jadi jawabannya adalah B dan D. Oke. Lanjut. Contoh berikutnya. Dari relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, ini kalau tadi dari diagram panah, sekarang dari diagram kartesius. Sekarang yang A. Fungsi atau bukan? Ya, fungsi. Kenapa? Karena domain daerah asalnya nih yang mendatar, dia memilih tepat satu dari kodomain. Nah, ini fungsi ya. Kemudian yang B. Bukan. Kenapa? Karena domainnya ada yang memilih dua kali nih. Tuh, ada yang memilih 3 kali, ada yang memilih 2 kali. Nah, ini bukan fungsi. Yang C. Ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada domain yang tidak memilih. Nah, kemudian yang D, ini fungsi, Bu. Nah, ini karena domainnya memilih satu. Jadi jawabannya adalah A dan D. Nah, selanjutnya contoh berikutnya. Dari relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, ini sekarang dari himpunan pasangan berurutan ya.
A, B, C, D. Sekarang kita periksa satu-satu. Fungsi tadi katanya domainnya tidak boleh memilih lebih dari satu, ya, tepat satu. Berarti kita lihat, cukup melihat depannya saja, angka ke depannya saja. Sekarang yang A, coba. Yang A depannya 1, 2, 3, 3. Nah, ini tiganya memilih 2 kali, memilih A juga memilih D. Berarti ini bukan fungsi, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang B. Coba yang B. Lihat depannya 2, 3, 4, 5. Nah, beda semua kan? Ini termasuk fungsi, ya. Karena domainnya tepat memilih satu anggota himpunan B. Sekarang yang C, 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga sama, tidak ada yang sama. Berarti ini merupakan fungsi. Sekarang yang D, 1 depannya ya, 1, 1, 2. Nah, ternyata satunya memilih 3 kali. Ini jelas bukan fungsi. Ya, jadi kita cukup melihat angka depannya saja. Tidak boleh ada yang sama. Nah, itulah yang dinamakan fungsi. Jadi jawabannya yang B dan C. Nah, paham ya? Oke. Ya, tadi relasi itu adalah domain atau daerah asal hanya boleh memilih satu. Nah, kita sebagai manusia sudah disediakan 2 jalan oleh Allah, ya. Nih, kita mau pilih jalan yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Nah, ada 2 pilihan, jalan kebaikan atau keburukan. Kita bebas memilih mau jalan kebaikan atau keburukan. Tapi ingat, ada konsekuensinya atas setiap pilihan kita. Nah, tentunya untuk jalan kebenaran, kita tahu ya arahnya kemana? Arahnya ke surga. Kalau jalan keburukan, arahnya ke neraka. Nah, kita bebas milih, mau ke surga atau neraka. Nah, auzubillah min dzalik ya, semoga kita semua bisa masuk surga bersama-sama. Nah, ini Ibu cantumkan sebuah arti dari surat An-Naba ayat 39. Maka barang siapa menghendaki, maka dia mengambil jalan menuju Rabb-Nya. Ini jalan orang-orang yang beriman ya. Jalannya menuju Rabb-Nya. Kemudian ada di Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 152. Yang artinya, sebagian dari kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan sebagian dari kamu ada yang menghendaki akhirat. Jadi sebisa mungkin semua kegiatan kita tujukan kepada Allah agar semuanya bernilai ibadah. Belajar, kita berdoa terlebih dahulu, makan, tidur, minum, dan sebagainya. Ya, kita usahakan semuanya itu mengucapkan bismillah agar semuanya bernilai ibadah kepada Allah. Yang ketiga ini ada di surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat ke-19. Artinya, barang siapa menghendaki akhirat dan menempuh jalan kepadanya dan dia beriman, maka semua perbuatannya disyukuri atau diterima. Ya, semoga kita semua Allah tuntun, Allah istiqomahkan kita di jalan kebenaran, ya. Pilihlah jalan kebenaran. Nah, mungkin cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.